Yesus itu Tuhan. Siapa kita ada masalah tentang Yesus ini Tuhan? Adakah kita masih bertanya-tanya? Kita betul-betul ada iman, ya Yesus Tuhan. Betul kan? Tidak ada keraguan dan sebagainya ya. Itu adalah petanda yang baik. Sebab apabila kita percaya Yesus itu Tuhan, itu adalah gerbang. Wah, gerbang kan? Sebelum kita masuk satu kota, kita ada masuk gerbang. Jadi penyataan iman kita itu Yesus itu Tuhan. Kita percaya, kita masuk. Kita masuk, kita percaya, apa terjadi? Apabila kita percaya Yesus itu Tuhan, apa terjadi? Iman kita itu bertumbuh. Ya. Seperti kata Cikgu Med, kita tidak kenal bagaimana rupa Yesus dia sebagai manusia. Itu tidak penting bagaimana rupa dia. Ya. Tapi iman kita mengatakan Yesus itu bukan 100% manusia, bukan 100% Allah, bukan. Dia tidak boleh diistilah sebagai peratusan. Yesus itu Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh manusia. Ya, dia tidak boleh 100% Tuhan, dia jadi manusia, jadi Tuhan dia kosong. Tidak. Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Ya, kalau kita baca, ya, setiap Christmas kita akan ada bacaan ini ya daripada kitab Yesaya ayat 49 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang berperkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, malam ini saya ingin berkongsi beberapa aspek Yesus. Pertama, dia Tuhan. Itu kepercayaan kita. Ya, kita percaya Yesus itu Tuhan. Kedua, Yesus itu Raja damai. Ya. Ketiga, Yesus itu Sang Penyembuh. Dan keempat, Yesus adalah Juru Selamat. Ini saja yang kita perlu fokus malam ini ya. Pertama tadi apa? Yesus itu Tuhan. Lagi, dia Raja damai. Ketiga, dia penyembuh. Keempat, dia adalah Juru Selamat. Nah, terima kasih. Sampai dapat jawab kan? Oke, tanya. Ya. Nah, kenapa? Kalau malam ini kita memulakan dengan seminar di dalam Roh, apa tujuan kita ke sini untuk mengikuti seminar ini? Bertumbuh secara fisikal kah, ataupun bertumbuh secara rohani? Fisikal ataupun rohani? Rohani kan, bukan bertumbuh intelektual. Saya ke sini, saya mau tengok Yesus Tuhan. Semua dengar ceramah, macam mana dia boleh jadi Tuhan? Itu intelektual. Kita tidak berbincang tentang intelektual. Boleh saya jelaskan, ikut RCIA lah, di mana saya bagi kelas saya boleh jelaskan tentang Yesus itu Tuhan ya. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita semua telah dibaptis. Sebelum kita dibaptis, kita ditanya. Dan setiap tahun kita ditanya apa yang ditanya kepada kita. Setiap tahun satu kali. Apa yang ditanyakan kepada kita oleh Father? Janji baptis kan? Setiap tahun janji baptis. Adakah kamu percaya? Ya, kepercayaan kita. Itu yang kita ingatin.
mengikuti Yesus. Nah, di dalam perjalanan rohani ini, ingat, ini adalah perjalanan rohani supaya saya sebagai pengikut Yesus di dalam gereja. Itu yang perlu kita fokus, ya. Nah, apabila kita mengingat kembali janji baptis itu, adakah kita bertumbuh dalam iman, di dalam kehidupan rohani? Kita percaya gereja mengajarkan apabila kita dibaptis, karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus itu tercurah di dalam kita. Ya, sehingga itu kita tidak ragu mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan apabila itu terjadi, perjalanan iman kita itu berkembang. Hanya setiap kita mempunyai pengalaman rohani yang berbeza. Kadang kita bertanya, saya tidak dapat jelaskan, tapi saya tahu dia begini. Pernah kamu, kalau bagi orang kan, saya contoh Ekaristi. Macam mana kamu tahu itu Yesus? Kadang-kadang kita kira-kira, sebab saya kena ajarlah itu Yesus, Ekaristi itu tubuh Yesus. Kan itu jawaban kita yang, tapi kita ingin mendalami, menjelaskan lebih dalam, tapi tidak dapat. Kenapa? Sebab pengalaman iman itu tidak boleh disebut melalui pernyataan. Nah, malam ini sepanjang 2-3 hari ini, apa perjalanan iman yang ingin saya lalui, jalan bersama, ya, di dalam supaya saya tumbuh di dalam pelayanan saya di dalam community gereja, ya. Nah, Filipus, dan di dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Filipus bab 2 ayat 8 hingga 11. Nah, apabila kita percaya Yesus itu Tuhan, apa tindakan kita? Apa yang kita lakukan? Adakah kita masih berpegang kepada jimat? Adakah kita masih berpegang kepada zodiak? Tahun Arnam, tahun naga, dan tahun ini positif. Tahun ini mau beli tikus lah. Nah, simpan patung tikus sebelah Yesus ini mungkin. Kan? Kita selalu simpan kan? Dan tahun lain kita ganti. Tidak, ini hanya untuk hiasan. Adakah itu penyataan iman kita? Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, kita tidak perlu percaya itu semua. Kadang-kadang kita ke hospital, kita sakit, tidak dapat sembuh. Dokter tidak tahu, mungkin ini ada orang jahat akan jimat lah, obat, sumpah dan sebagainya. Jadi apa terjadi? Kita jumpa Bomo minta ayam, kita bagi. Bomo minta lilin, kita bagi. Bomo minta apa? Kita semua bagi. Sebab kita sudah lupa Yesus itu Tuhan, jadi kita cari orang lain. Bomo minta ayam, kita bagi. Dia minta lagi beras 1.000, pun kita bagi. Kan?
Betul tidak? Reality ya, ini reality. Walaupun kita sudah mengikuti Yesus, kita mengaku Dia Tuhan, kadang-kala kita jatuh ke dalam pencobaan ini. Inilah malamnya kita bersedia. Saya ingin melepaskan ini semua. Saya ingin kembali kepada Tuhan. Saya pernah melakukannya, saya ingin melepaskan. Saya pernah berjanji kepada setan, dan kali ini saya tidak mau lagi. Saya melepaskan daripada saya janji setan ini. Itu yang perlu kita lakukan malam ini. Segala hubung kait kita dengan kuasa kegelapan, mungkin di saat kita muda, kita tidak ingat. Saat kita muda, kalau aku kawin aku tidak mau ada anak. Betul, itu kita menyumpah diri kita sudah. Itu sumpahan yang perlu kita buang. Tuhan, mungkin dulu saya merasa ada anak ini menyusahkan. Tuhan, saya sadar saya ada keegoan. Tuhan, ampuni dosa saya. Besok kamu jumpa Patri, tidak perlu bayar 1.000, tidak perlu bawa ayam, tidak perlu bawa apa lagi, lilin dan sebagainya. Jumpa Patri, buat pengakuan. Mungkin pada dulu kita pergi, kalau dating ini dan semua itu dosa-dosa yang boleh ada cause dan effect, ya, cause dia penyebab dan efeknya di dalam kehidupan kita pada masa ini, ya. Jadi saya mengaku kepada Tuhan sebelum tidur kita berdoa, Tuhan, inilah dosa-dosa saya. Alkitab, satu ayat Alkitab Mazmur, dia mengatakan, ya Tuhan, ampunilah dosa zaman mudaku. Mazmur ada mengatakan, ampunilah dosa zaman mudaku. Itulah doa kita. Doa kita kembali kepada Tuhan. Sebab mungkin zaman muda kita itu kita suka enjoy, ego, cakap tinggi. Kalau nampak orang tua kita tidak hormat. Pedulilah, sudah tua nyanyi, anytime boleh go. Itu kita muda. Tapi itu sebenarnya doa itu kembali kepada kita, itu sumpahan itu. Karena itu mungkin sekarang kita sakit badan, susah, ya. Kenapa? Sebab kita tidak mengakui dosa ini. Apa dosa kita biasa akui kepada Patri? Mencuri, menipu, tidak setia dengan suami ataupun istri, dengan marah anak, itu dosa biasa. Tapi dosa-dosa kecil ini lah yang menyebabkan kita jauh daripada Yesus dan menjadi penyebab kenapa kita tidak dapat dekat ataupun merasa diri kita ada sesuatu menghalang saya lebih melayani kepada Tuhan. Nah, malam ini kita mengaku Yesus itu Tuhan. Serahkan segalanya kepada Yesus. Dosa yang lakukan zaman muda, dosa yang dilakukan dan lupa Tuhan, kuserahkan kepadamu. Itulah doa kita. Dosa yang mungkin aku lupa katakan kepada ibu. Sekarang kalau kita menyesali, kalau ibu bapa kita sudah meninggal, sahabat kita sudah meninggal, kita telah melukai dia, itu pun boleh menjadi penyebab ataupun penghalang kehidupan rohani kita. Karena itu penting untuk kita memohon maaf. Mungkin orang itu sudah meninggal ataupun kita tidak berjumpa lagi. Pentingnya kita memohon maaf. Ya, karena kita tahu, karena kita ingin ada komitmen untuk mengikuti Yesus, ingin berubah. Inilah maksud kita pembaruan rohani. Roh Kudus tidak dapat bekerja jika kita hanya mengaku dosa
ini dosa saya Tuhan, yang ini 80% jangan. Saya tidak sanggup mengaku lagi, saya belum bersedia Tuhan. Tidak. Perjalanan iman itu berbeza dengan perjalanan jasmani kita, ya. Karena itu, ya, kita diajar setiap hari, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus itu berkuasa di atas segala-galanya. Zaman silam, kemarin, hari ini, dan masa hadapan. Ya. Nah, dengan itu kita boleh mengaku Dia sebagai Raja Damai. Yesus itu Raja Damai. Kenapa? Sebab apabila kita sudah mengosongkan benda yang kita sembunyikan itu, kita akan mendapat damai. Kita, ya Tuhan, saya serahkan semuanya. Saya mengaku saya berdosa, ini kelemahan saya. Saya mungkin pernah marah anak saya berlaku jahat, saya tidak menyokong anak saya, suami saya atau istri saya meragui mereka, sahabat saya hina, saya tidak saya memandang rendah kepada mereka, saya merasa lebih penting. Pengakuan itu, apabila yang terjadi, damai akan masuk di dalam kita, ya. Karena tidak, kadang-kadang kalau kita ikut LSS ini, ya, kenapa saya tidak berubah? Kenapa saya tidak boleh bercakap bahasa roh? Kenapa saya mau macam dia pandai, macam brother Raymond ke, macam itu brother ini, sister, dia pandai. Saya tidak dapat. Kenapa tahun-tahun saya ikut LSS sampai ke UK, ke US, ke kenapa? Kenapa? Sebab kita masih ada beban yang kita sembunyikan. Ya. Kita boleh mengatakan dengan mulut Yesus itu adalah Raja Damai. Itu dalam hati kita ada dosa yang sentiasa kita sembunyikan, walaupun dengan pasangan kita. Ada benda yang tidak kita ceritakan 100%. Coba tanya, kalau kamu beranilah sebelum kamu tidur, jangan sebelum tidur, besok pagi. Kamu tanyalah suami istri kamu, ada benda gak yang kamu tidak fungsi, yang kamu lakukan di belakang saya? Jangan malam inilah, besok. Malam ini nanti bergaduh, hujan lagi, kena tinggal di luar, ya. Jadi kalau kamu bersedia, kalau tidak mau ini, minggu lain lah, cari masa, berdoa dulu. Oke, sebenarnya saya tadi kita pulang kawin, saya jual cincin, saya beli cincin di kedai runcit saja harga RM3 untuk kawin. Nah, begitukah? Mungkin lah. Nah, memang ada. Ini fakta, setiap manusia itu tidak dia 100% jujur dengan pasangan dia. Walaupun 1% itu masih tidak jujur itu, 1% itu dia saya menang podi, tapi saya belanja makan saja lah, duit saya simpan. Ya, begitu kadang-kadang kan kalau nampak mana tahu beli nomor dapat 5.000, tiba-tiba balik rumah, makan di kedai saja lah. Makan di kedai, aku belanja 50, jadi tidak perlu bagi bini lah duit, sekurangnya makan di kedai lah. Senangkan hati kan, tapi tidak kongsi. Contoh. Ya. Tapi kalau saya dapat 5.000, terus bagi, 1.000 kau punya lah, 4.000 kau punya. Itu oke kan, maksudnya kamu tidak menyembunyikan apa-apa dengan pasangan kamu. Kadang-kadang kamu berasa bersalah. Jadi apa yang terjadi kalau berasa bersalah ini? Tidak ada damai. Sebab banyak yang kita sembunyikan. Nah, ini terletak kepada kita individu. Sebab Tuhan Allah memberikan kita kehendak bebas. Free will. Kehendak bebas inilah yang akan menghakimi kita di akhir zaman. Itu cerita lain. Tapi untuk pembaruan ini, pada tahun ini, apa saya mau ubah? Apa yang saya mau ubah di dalam perjalanan iman saya ini?
Ya, tidak, jangan bercerita pasal diet, ya. Itu kemudian itu pasal fisikal itu. Apa diet rohani lah yang perlu saya ubah, ya. Itu penting. Nah, terjadinya perubahan ini kita akan melihat, kita akan kalau kita berdoa, Yesus, Engkaulah Raja Damai dalam kehidupan aku, Engkaulah Raja Damai yang membebaskan aku. Betul-betul kamu merasakan itu. Kadang-kadang kita tidak mau berdoa, Yesus terima kasih kerana menjadi Raja Damai. Kenapa kita tak mengatakan dia sebagai Raja Damai? Sebab kita masih manusia, ada dosa. Yang tunggu, tidak apalah masuk api pensucian pun oke lah. Nah, begitu kan kita punya sikap. Tetapi kenapa perlu menderita untuk benda yang boleh kita akui? Ya, kenapa perlu kita tahu halangan itu, tapi tidak membuka, tidak membenarkan. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Kamu tidak mengaku, kamu tidak tahu. Tiba-tiba kita rasa bersalah. Apa pemberian kalau kita tiba-tiba rasa bersalah ini? Apa pemberian Roh Kudus itu? Karunia Dia, Roh nasihat. Apabila kita melakukan sesuatu yang salah dan kita tidak mau mendengarkan, itu adalah roh nasihat. Nah, roh nasihat berkata, mengakulah, tapi tidak mau. Tuhan, saya tidak mau mengaku. Jadi apa terjadi? Kita menghalang Roh Kudus penasihat bekerja di dalam kita. Ya, itu maksudnya ya. Karena itu kita perlu melihat bukan hanya mengakui Yesus Tuhan sahaja melalui mulut, tetapi mengaku Dia di dalam kehidupan kita, Dia Raja Damai. Maksudnya kejujurannya. Kenapa? Sebab maksud Raja Damai itu di dalam bahasa Israel adalah Shalom, ya. Shalom, ya. Nah, maksudnya seseorang yang membebaskan kita dan memberikan kita damai, ya. Nah, jika kita mendapat damai, apa yang terjadi? Apa yang ketiga? Yesus itu menjadi sang penyembuh kita. Yesus itu menjadi sang penyembuh di dalam kehidupan kita. Kenapa? Setiap masalah yang kita alami, setiap sakit penyakit kita itu berpunca daripada kita. Kalau sakit hati, apa terjadi? Simpan, kita banyak berdendam kan? Dia pernah jauh lah, suami istri. Kalau kamu mau marah dengan pasangan kamu, apa yang kamu lakukan? Pikir 2 kali kan, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Marah ke tidak. Last apa? Kamu dendam, kamu simpan lama. Tidak apa. Boleh tahan. Nah, tidak ada penyembuhan di situ. Dan belum ada damai. Macam mana? Kalau saya lah pribadi, kalau cakap dengan pasangan saya, banyak saya pikir. Bapak mau pikir kenapa? Apa yang saya mau pakai? Ini setiap perkataan yang betul, situasi yang lurus, kan? Mesti bercakap begini, bercakap begitu. Kalau ada yang pandai bercakap secara berbunga-bunga itu mungkin pasangan saya ini tidak paham, ini saya suruh ini dia tidak paham kan. Jadi kita tidak dapat membuat penyampaian kepada pasangan kita. Nah, tidak ada kesembuhan di dalam keluarga kalau kita tidak tahu berinteraksi, ya. Dan itu Yesus itu, ya Tuhan Yesus, kenapa Engkau tidak menyembuhkan keluargaku? Bukan Yesus tidak dapat menyembuhkan keluarga kita, tidak boleh memulihkan keluarga kita, tetapi seperti rantai kan, kalau dia satu itu putus, dia perlu rantai lah, mungkin lampu. Kalau satu tidak hidup kan, semua pun susah mau hidup, ataupun tiba-tiba lampu tidak cantik sudah. Nah, kamu pun malah pikir ganti bak, ganti lampu, ganti
4 berganti 1 hari lagi. Begitu. Ya. Jadi ada penyebab kenapa keluarga saya tidak sembuh. Kenapa keluarga saya begini? Porak-poranda, tidak aman. Nah, ini dalam 3 hari ini selami diri kita untuk melihat dan berjalan merasai Tuhan, apakah yang ingin Tuhan berikan kepada saya untuk saya bertumbuh. Tidak perlu, mungkin ada 10, 1 sajalah untuk tahun ini. Ada 10 tahun, sudah 10 tahun mungkin selesai, sudah masalah kita ya. Dari itu kita lihat perjalanan iman saya ini perlu ada kesembuhan. Di mana bahagian yang perlu kesembuhan? Di dalam saya, di dalam keluarga saya, di dalam pergaulan saya, di dalam community, di dalam prayer meeting kita, di dalam chapel kita, di dalam gereja kita. Kalau ada salah faham, bagaimana kita membawa kepada perdamaian, kebaikan, harmoni, menegakkan keadilan, itu penting. Sebab kalau di dalam community, di dalam prayer meeting kita tidak bersatu, susah. Kita tidak boleh bertumbuh di dalam iman, ya, di dalam pelayanan kita. Jangan katakan tunggulah, tidak perlu, tidak perlu begitu. Ya, kita ada sentiasa ada peluang yang Tuhan berikan kepada kita dan kita akan gunakan itu. Nah, apabila kita ada semua ini, disitulah Roh Allah bekerja. Nah, bila ada pengurapan Roh Kudus, apabila kamu didoakan, jangan mengharapkan saya dapat berbahasa roh selepas ini. Jangan mengatakan saya menunggu untuk disembuhkan. Saya ada sakit penyakit Tuhan, mesti Tuhan tunjukkan pada saya akan mau sembuh selepas LSS ini. Tidak. Setiap kita akan merasakan ataupun diutus, sebab LSS ini apabila kita contoh diajak untuk bahasa roh itu apa? Pelayanan. Bukan untuk dapat pas itu hilang, tidak. Setiap karunia Roh Kudus itu adalah pelayanan, our ministry. Untuk apa? Pembangunan umat, untuk kemuliaan Allah. Pembangunan umat, kemuliaan Allah. Kadang-kadang ada kesalahan di dalam kumpulan mana yang memberi nasihat, dengarkan dia. Mungkin dia bukan orang yang sempurna, mungkin dia ada masalah keluarga, dia ada masalah. Tapi nasihat dia membawa kita damai, pertobatan. Itulah yang kita cari, ya. Nah, apabila kita merasakan itu semua, disitulah kita dapat melihat Yesus yang keempat, apa? Juru selamat. Juru selamat. Menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Nah, senang saja. Kalau Yesus itu menjadi juru selamat untuk kita itu, kita ada keselamatan, ya, keselamatan. Nah, sebelum tidur ini boleh kita praktis, ataupun mungkin kita ada masalah kesehatan, ataupun mungkin marah dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya, ataupun lama sudah jadi Katolik nih, mau coba gereja lain, itu bukan itu maksudnya ya. Nah, sebab kita tahu sudah Yesus itu juru selamat. Jadi setiap malam sebelum tidur, kalau kita ada masalah dan sebagainya, tutup mata, tarik nafas, katakan satu perkataan saja. Yesus, 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 Yesus. Apa itu adalah bermaksud penyelamatku, juru selamatku. Ada masalah, sakit penyakit, ada kerisauan, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Diam. Bernafas, Yesus, Yesus, Yesus. Nah, pulang kamu nanti malam, ini kamu lakukan. Pulang, Yesus, Yesus, Yesus. Tapi jangan semasa driver lah. Nanti mengantuk tidur. Betul kamu bertemu dengan Yesus nanti. Nah,
Tidaklah susah, baguslah bertemu dengan Yesus, kan? Tapi tidak apa, mungkin tunggu dulu lah 5 menit ke 10 menit, mungkin sampai rumah. Oke, ya, jadi itu yang ingin saya kongsikan pada malam ini untuk kita semua. Ya, boleh bagi 3 menit, ya? 3 menit saja saya minta. Oke, 3 menit untuk praktis. Semua ada satu praktis saya untuk coba kamu berdiam, duduk selesa, Ini belakang ini pastikan dia yang support di belakang kursi kamu, jangan begitu, Pak. Relax, ya. Oke. Kamu cek dulu lah badan kamu tidak kursi nanti terjatuh, cek kan. Jadi senang saja ini, ya, praktis ya. Supaya kamu balik nanti, kamu boleh praktis dulu di rumah, kan. Jadi, oke, ya, praktis, ya. Oke, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, rehatkan badan, jangan ada macam stiff, relax. Tarik nafas, hembuskan, tutup mata kamu perlahan-lahan. Tutup mata kamu perlahan-lahan. Rasakan badan kamu, selesa atau tidak? Kalau tidak selesa, adjust, ya, ubah dia supaya menjadi selesa. Kosongkan pikiran, jangan berpikir apa-apa, kosongkan pikiran kamu. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, dan sebut nama Yesus di dalam hatinya. Yesus, perlahan-lahan. Yesus, sambil kamu bernafas dan kamu hembuskan, katakan Yesus. Coba tolak segala jenis pikiran ataupun ide yang mungkin mau masuk ke dalam minda kamu. Hanya katakan Yesus, Yesus, sambil tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Yesus, Yesus, Yesus. Tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Yesus, Yesus. Dan tarik nafas, hembuskan perlahan. Dan jika kamu bersedia, boleh buka mata dan rehatkan badan. Jika kamu bersedia, boleh buka mata dan rehatkan badan. Jika kamu bersedia, perlahan buka mata dan rehatkan badan. Ya. Oke, terima kasih atas peluang ini. Ya, jadi kamu boleh praktis ini ya. Ini adalah kita panggil doa kontemplatif, ya, doa kontemplatif. Ya, yang kita sebagai umat Katolik mungkin kita jarang dengar, tapi kita lakukan. Ini sudah menjadi tradisi gereja hampir 2000 tahun ya.
yang dilakukan oleh rahib di dalam di padang gurun lah salah dia ya. Jadi meditasi ini membantu kita untuk melihat diri kita, jangan lihat orang lain, diri kita. Bagaimana melihat diri kita itu, apa yang ada dalam pikiran kita itu, itulah diri kita, kerisauan kita, orang lain. Dan setiap saat ada 50.000 idea masuk keluar. Tapi kita perlu fokus kepada Yesus. Nah, saya sudah belajar 4 yang kita boleh gunakan, yang kita boleh pakai dalam meditasi kita. Yesus Tuhan, Yesus itu Raja Damai, Yesus itu penyembuh, Yesus itu Juru Selamat. Dengan ini kita boleh mulakan. Memang adalah atau Yesus yang lain, tapi kita boleh mulakan dengan yang lebih singkat. Ya, oke, terima kasih.